Sebagaimana kita ketahui diterjemahkan dengan bacalah, sebuah perintah untuk membaca. Tetapi para mufasir kemudian sepakat bahwa membaca di sini bukan hanya membaca teks, bukan hanya membaca lembar-lembar tulisan, tapi membaca di sini juga berarti merenung, berarti menghafal, berarti mutolaah, berarti diskusi, berarti debat, berarti menganalisa, analisa sosial, analisa literer ataupun analisa alam. Ayat qauliyah ataupun ayat kauniyah. Demikian begitu luasnya definisi iqra. Ayat yang kedua, allazi 'allama bil qalam. Kata kunci di sini adalah qalam yang diterjemahkan sebagai pena atau alat tulis yang nantinya menghasilkan tulisan. Ini menarik karena setelah ada kata iqra, Allah kemudian melanjutkan dengan allazi 'allama bil qalam. Sebuah kata yang kemudian tidak hanya dimaknai sebagai pena atau alat tulis yang menghasilkan tulisan, tetapi juga bisa berarti sebagai sebuah metode. Metode untuk menyimpan pengetahuan. Metode kemudian dianggap sebagai metode transformasi teknologi. Kenapa kemudian dianggap sebagai metode untuk menyimpan pengetahuan? Karena dengan menulislah kemudian tulisan itu menjadi lestari. Karena dengan menulislah kemudian tulisan itu bisa dibaca. Hal itu juga kemudian sekaligus mengakui bagaimana keterbatasan otak manusia untuk menampung betapa luasnya pengetahuan yang Allah berikan. Sementara transformasi teknologi itu juga sebagai sebuah metode untuk kemudian juga melestarikan pengetahuan tersebut, sekaligus juga bagaimana menyebarkannya kepada halayak yang lebih luas. Bisa dibayangkan kemudian bagaimana yang terjadi dengan pengetahuan jika kemudian tidak dituliskan. Bisa dibayangkan juga bagaimana kemudian kemajuan teknologi ini tidak bisa dimanfaatkan untuk melestarikan dan sekaligus untuk menyebarkan pengetahuan. Demikian Iqra dan Allazi 'allama bil